Pada episode sebelumnya, Koume hampir tidak naik kelas. Untungnya Kenta membantu dan akhirnya Pak Guru mengizinkannya naik kelas dengan memberikan tugas banyak pada Koume. Kenta dan yang lainnya berniat membantu dengan mengadakan camp di villa. Pada episode 5, Koume sedang scroll sosmed dan Papa sudah meminta izin ke Mama soal camp ke villa. Koume berpesan pada Papa jangan melakukan hal aneh ketika di villa bersama Kenta. Papa kepo karena Koume tampak asik dengan ponselnya, namun Koume enggan memberitahu. Saat menuju villa, Kenta terus memegang tangan Papa sehingga Papa bingung cara melepaskannya. Lalu Ritsuko melihat peringatan bahwa sedang ada penyusup villa dan memberikan kesempatan Papa untuk melepaskan genggamannya. Tomohiro menggoda Kenta dan menyuruhnya untuk menembaknya lagi nanti. Koume yang sedang menguntit kehilangan jejak mereka. Setibanya di villa, mereka terkagum-kagum dan Tomohiro menunjukkan kamar wanita dan menggoda Ritsuko untuk sekamar berdua. Papa yang melihat hal tersebut langsung waspada dan berpikir untuk hanya fokus belajar. Papa membuat pidato dan ucapan terima kasih karena mereka sudah mau membantunya. Mereka pun tertawa karena sikap Koume yang formal tersebut. Koume yang sedang mengintip di jendela terciduk oleh Ritsuko. Karena Kenta memastikannya karena takut penyusup villa, namun Koume berhasil tidak ketahuan. Lalu saat Koume hendak mengintip lagi, Koume ditangkap polisi yang sedang berkeliling. Saat akan mulai belajar, bel pun berbunyi, yang ternyata itu polisi tadi dan mencari nama Koume, karena Koume mengaku sebagai ayah yang sedang mengunjungi putrinya. Papa pun marah karena bisa saja kantor menelpon jika sampai mendengar ditangkap polisi, lalu menyuruhnya pulang. Kenta yang mendengar hal tersebut malah mengajak Koume untuk makan bersama terlebih dahulu. Akhirnya mereka makan bersama dan Koume senang karena untuk pertama kalinya memakan masakan buatan Kenta. Tomohiro juga baru tahu kalau Kenta bisa masak dan Kenta mengatakan dia tidak akan menutupinya lagi karena Koume menyuruhnya seperti itu. Koume merasa kesal karena yang mengatakan itu bukan dirinya, tapi Papa. Kenta juga membawa cookies buatannya karena ia berjanji pada Koume pada saat itu. Tomohiro dan Ritsuko menciekkan mereka berdua dan lagi-lagi Koume merasa kesal karena cemburu dan galau karena senang juga bisa akrab dengan Kenta. Papa menerima telepon dari kantor yang mengatakan bahwa ada atasan yang marah-marah dan mencarinya. Papa akhirnya membujuk Koume untuk datang ke kantor dan Koume pun berpesan untuk bersikap baik saat di villa. Sebelum pergi, Kenta memanggil Koume dan memberikannya cookies. Kenta juga mengatakan bahwa ia senang ketika bersama Koume karena hanya dengan Koume lah Kenta bisa menjadi diri sendiri. Koume akhirnya merasa sedih karena itu berarti Kenta menyukai kepribadian Papa. Saat di kantor, Koume dan tim meminta maaf dan Koume tidak mengerti kenapa orang kantor sangat ketat. Dan ternyata permasalahan tersebut adalah video Koume yang dibuat di kantor viral. Followers Koume bahkan meningkat dari 3 menjadi 50.000 orang dalam semalam. Para tim juga terkagum karena kantor pun tidak pernah punya video viral itu dan menyimpulkan bahwa atasan yang marah tersebut itu dikarenakan iri dengan Koume. Papa akhirnya melihat bahwa menjadi anak SMA ternyata sulit juga, namun ia bersyukur karena putrinya dicintai banyak orang. Kenta yang melihat Papa bengong akhirnya bertanya, lalu Tomohiro dan Ritsuko yang melihat hal tersebut akhirnya bekerja sama untuk meninggalkan mereka berdua di villa. Papa pun akhirnya ngeles mau rebus air untuk menghindar Kenta. Di kantor, Koume merasa sedih juga pada Papa karena merasa kehidupan Papa di kantor ternyata sangat berat dan tidak menyenangkan. Papa mencoba mencari Ketel dan Kenta mengatakan sangat senang mengobrol dengan Koume saat di game kemarin. Papa akhirnya menemukan Ketel, namun karena tubuh Koume pendek, akhirnya Kenta yang mencoba meraihnya, membuat posisi mereka menjadi berdekatan. Kenta pun akhirnya mendekatkan wajahnya pada Papa. Dan saat bibir mereka hampir bersentuhan, Papa mendorong keras sampai Kenta jatuh. Kenta pun akhirnya minta maaf dan meninggalkan Papa. Malam pun tiba. Papa dan Kenta tidak berbicara sedikit pun sejak saat tadi. Tomohiro yang peka akan suasananya akhirnya menegur Papa. Tomohiro juga berkata bahwa Kenta itu sebenarnya cowok kikuk dan pemalu. Papa yang hendak tidur di kamar merasa tidak enak pada orang tua Ritsuko jika tidur dengannya karena Ritsuko anak gadis. Papa akhirnya menyelimuti Ritsuko dan tidur di sofa bawah. Kenta yang sedang ingin minum akhirnya bertemu dan mau tidak mau mereka berbincang lagi. Kenta juga meminta maaf atas tindakannya tadi, begitupun dengan Papa karena mendorongnya. Tapi Kenta berkata, ia juga tidak paham mengapa Koume yang ada di game kemarin dengan Koume yang ada di hadapannya sekarang tampak beda dan meminta maaf jika ia berkata aneh. Kenta juga bingung apakah sebenarnya ia diterima oleh Koume atau tidak dan merasa kehilangan percaya diri dan bertanya apakah Koume menyukainya. Papa hanya terdiam karena jika Papa menerimanya saat ini, nanti momen Kenta menembak Koume yang asli tidak akan terulang lagi.
Kenta yang tidak mendapat jawaban akhirnya meminta maaf dan pergi. Papa pun semakin merasa tidak enak. Kenta pun akhirnya merasa sedih, begitupun dengan Papa yang merasa bingung apakah tindakannya benar atau salah.